Oke semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam-Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa, kita akan menganalisa chat IHSG untuk awalnya dan kemudian kita akan men-screening atau mereview ulang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Dan disclaimer on, tidak lupanya saya ingatkan bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi silakan di recheck lagi, dianalisa ulang risk and reward teman-teman masing-masing. Oke, langsung saja kita pada IHSG pada hari ini. Dimana kalau kita lihat hari ini koreksi yang lumayan ya, ketimbang di hari-hari sebelumnya. Ini harga closingnya lumayan rendah ya, di angka 6.602 ya. Dan ini agak jelek ya. Semalam saya bilang kalau ini kemungkinan bakal retest lagi ya. Bakal retest resisten mencoba all time high, namun sepertinya gagal lagi ya, belum sampai. Dan ini mulai jelek kembali sih untuk IHSG-nya. Namun untuk sekarang masih oke, masih oke lah. Belum terlalu waspada ya, dan juga masih di atas support dari candle ini. Nah, ini ada di Januari ya. Untuk yang garis yang 6.500 ini ada tertinggi di Januari. Oke, jadi ini adalah support yang bisa kita jadikan pijakan gitu. Selagi supportnya ini nggak ketemu sih masih oke gitu, masih nggak apa-apa. Tapi ada kemungkinan dia bakal ke supportnya ya, bisa jadi jika dia tidak kuat untuk menembus resistennya. Nah, itu untuk gambaran IHSG ya, masih di seputaran, masih sideways kalau kita lihat untuk IHSG-nya. Oke, langsung saja kita akan melihat saham-saham yang ada di SMM. Bagaimana kabarnya ya? Oke, kita akan menggunakan aplikasi MI Broker. Oke, untuk pertama ini adalah BBRI. Nah, kalau kita lihat BBRI hari ini juga koreksi ya, kembali koreksi. Dan ini saya sudah katakan bahwa semalam itu TP ya, karena kemungkinan dia semalam itu naik untuk turun kembali itu. Dan sekarang sempat mantul ya di EMA 13 nya. Kalau kita lihat closingnya di atas EMA 13 emang, namun kalau kita lihat EMA 13 nya ini sudah mulai menurun ya, sudah mulai ke bawah. Nah, ini agak berhati-hati, kemungkinan ada pembalikan arah gitu, pembalikan tren. Nah, jadi sebaiknya kalian amankan dulu profitnya. Tapi untuk SMM kita ini sih, kalau saya sudah TP semuanya ya, sudah TP semuanya, swing sudah di bawah, ininya sudah, candlenya sudah kuning ya, menandakan MACD stochastic, RSI-nya sudah down lagi ya, downtrend lagi bersama dengan candlenya. Jadi kok saya akan take profit semuanya gitu. Dan kita akan keluarkan ini dari SMM ya, karena sudah agak berbahaya, gitu. Dan ini juga saya sudah TP ya semalam, walaupun nggak TP di atas ini, namun saya TP ketika harga opening ya. Tapi nggak apa-apa, selagi take profit itu nggak ada yang salah ya, karena masih profit gitu. Berikutnya ada setelah BBRI itu ada ULTJ yang hari ini mengalami koreksi sedikit ya, 0,61. Nah, kalau ini masih layak untuk di hold ya. Kenapa? Karena pertama ada swingnya yang masih menahan, kedua candlenya masih biru ya, dan juga EMA 13 ini masih ke atas gitu, masih oke lah untuk di hold gitu ya. Ya nggak ada masalah sih untuk ULTJ, masih oke gitu, lahannya juga masih hijau, walaupun ini dari awalnya sudah maksimal ya. Nah, jadi kemungkinan bakal ada koreksi gitu. Dari awalnya sudah mulai maksimal ya, karena naiknya udah lumayan tinggi sih untuk ULTJ. Dan ULTJ ini sekarang di foto saya 6% ya naiknya gitu. Oke, kita lihat kalau ada pembalikan ya untuk ULTJ. Tapi sayangnya saya nggak terlalu dapat di bawah ya harganya, jadi masih hanya 6% ya.
Berikutnya setelah ULTJ ada, kita lihat lagi, DGNS ya. DGNS. Nah, untuk DGNS hari ini sebenarnya koreksinya lumayan dalam. 4,5 ya, baru semalam dinaikkan, baru semalam dimasukkan ke SMM. Nah ini sudah saya bilang kalau ini kita pakai MBA 3 kali ya untuk DGNS. Nah kita bisa lihat di trading view trading plan-nya gimana semalam. Oke, nah ini untuk trading view ya. Jadi nah ini seandainya dia turun ya, ini adalah 13% ya untuk DGNS di harga bawahnya sini. Ini adalah jarum atau lower low yang paling rendahnya ya, atau shadow terendahnya ini ada di 13% seandainya kalian beli di sini gitu. Nah saya sarankan ini 13%, 13%, belinya 3 kali ya, supaya average-nya tidak terlalu banyak gitu, tidak 13% seandainya turun gitu ya. Jadi dibagi 3 ya, pertama beli sini, kemudian di tengah, dan kemudian di bawah yang paling banyak gitu. Oke, nah ini untuk DGNS ya. Kalau kita lihat memang ada sedikit pantulan ya di area sini, dia selalu pantul gitu di 720-an. Oke, itu untuk DGNS walaupun masih sideways ya. Jadi dia masih sulit untuk menembus resistennya. Oke, saya untuk DGNS akan menunggu di support sih ya, di bawah sini ya, atau di 750 akan saya buy juga, karena ini adalah harga closing dan openingnya ya dekat sini. Nah itu lumayan kuat juga gitu, maupun ada kesempatan di sini ya. Nah itu bisa juga karena akan sulit ya kalau kayak ngantri sini, kemungkinan kalian akan pasang di ini di bid ya, kalian akan ngantri di bid. Nah itu kalau seandainya dia diguyur ya, nah itu kemungkinan kalian akan dapat gitu, dan kemudian dinaikkan lagi sampai harga closingnya di sini. Terus untuk DGNS masih sideways ya, masih sideways, dan dia gagal lagi menembus resisten ya cuy. Nah kalau kita lihat juga MACD-nya masih uptrend ya, jadi wajar jika ini masih berwarna biru cuy. Tapi kalau ini lebih kuatnya pakai price action sih memang, untuk DGNS ini lebih bagusnya. Oke, nah itu untuk DGNS yang mengalami koreksi yang lumayan. Berikutnya ada ECAT. Oke, untuk ECAT hari ini mengalami penguatan ya, cukup bagus. ECAT ya lumayan hari ini, naiknya sebesar 2,7, dan ini bagus sekali ya. Walaupun sebenarnya bid offernya saya lihat itu memang kurang liquid ya, namun hari ini volumenya lumayan dari hari-hari sebelumnya gitu. Spike ya hari ini volumenya. Oke, nah, dan ECAT ini lumayan bagus walaupun baru 2% sih ya profitnya. Oke, untuk ECAT good 2,7 di saat IHSG lagi koreksi, dia malah naik ya. Dan terakhir ada BFIN ya. Oke, BFIN ini koreksi juga sebesar 1,5 ya, dan di level 985. Oke, ini BFIN ya. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya dia masih tertahan oleh swing ya, yang garis oranye ini, dan juga EMA 65 nya yang pink, dan di sini ada EMA 13 dan EMA 21 nya yang masih menahan gitu. Tapi kita lihat lagi ya, ini hampir sama dengan DGNS. BFIN. Oke, untuk BFIN ini saya juga sarankan itu buy-nya 3 kali ya. Nah ini dia sempat sideways ya, dan di sini ada support yang sangat kuat gitu di 945 gitu. Dan seandainya kalian belinya di atas ini minusnya 7% ya.
jika hanya di satu harga gitu. Tapi kalau kalian beli di 3 harga, kemungkinan 4 sampai 5 ya. Tergantung dari bagaimana kalian entry-nya gitu. Berapa banyak size-nya di bawah sini ya dibandingkan dengan di atas itu. Nah, itu mempengaruhi persenannya. Oke, untuk Bevin sih walaupun mulai agak jelek lagi ya, karena ini kemarin itu chartnya mulai bagus gitu ya. Ada kemungkinan dia bakal rebound. Namun kayaknya ini karena IHSG ya, sentimen IHSG melemah, jadi dia ikut imbasnya gitu Bevin. Oke, nah itu untuk 4 saham ya yang ada di SMM, 5 sama BBRI yang hari ini sudah kita take profit ya. Sebenarnya dari semalam sih setengah, tapi hari ini saya bilang sebaiknya full aja di take profitnya sambil mengamankan modal gitu. Oke, kita akan langsung screening lagi saham hari ini apa saja, apakah ada yang menarik atau enggak gitu ya. Pada tanggal 27 ya tepat tanggal 27 bulan 10 2021 kita lihat ini sudah saya scan ya. Sudah saya scan. Oke, kita scan ulang untuk melihat. Oke. Nah, ini ada saham Yellow ya. Saham Yellow kembali menunjukkan signal buy. Kalau kita lihat sih memang lumayan bagus juga ya untuk Yellow. Sudah mulai kembali. Yellow hari ini naiknya sebesar 4,9 ya, hampir 5% hari ini naiknya. Lumayan oke sih untuk Yellow. Apakah dia akan membuat untuk yang ketiga kalinya ya, kenaikan untuk ketiga kalinya bisa jadi untuk Yellow gitu. Yellow lumayan sih untuk Yellow. Berikutnya ada terlalu tinggi, Waran terlalu tinggi. Nah, Maya kembali lagi ya, kembali datang lagi Maya. Dan Ekat hari ini, ini Elflowe Waran. Nah, Ekat ini juga bagus ya, chartnya bagus, apalagi jika kalian sudah masuk di bawah gitu. Ada Gon, oke, ini terlalu tinggi kenaikannya. Nah, ini 24 arah ya, ini 34 juga Gold. Nah, ini hampir sama seperti Yellow ya, URBN. Namun ini volumenya kecil ya. Kalau Yellow agak ada sedikit ini lah, agak ada sedikit volume. Yellow untuk Yellow lumayan bagus. Oke, kita akan lihat trading plan-nya. Yellow ya enggak sih, atau gini, tunggu dulu sih. Gimana sih apa simbolnya Yellow? Oke. Yellow, nah ini dia. Oke, Yellow juga ada warannya. Kita akan melihat warannya. Biasanya warannya juga akan naik. Oke, ini kalau kita lihat triangle ya, ada pola triangle. Ada pola triangle ya yang sedang dibuat oleh Yellow ini gitu. Nah, untuk sekarang sih mulai ini ya, ada kemungkinan ada breakout ya untuk Yellow, dan MACD-nya sudah mulai golden ya, mulai ada tanda-tanda mulai seandainya ini besok naik lagi. Nah, ini kemungkinan golden cross ya, dan ini langsung kemungkinan tinggi sih seandainya besok dia kembali naik, kemungkinan bakal langsung terbang gitu ya, karena kalau kita lihat sebelumnya juga dia langsung naiknya langsung kencang gitu ya. Di sebelumnya itu naiknya langsung kencang untuk Yellow gitu. Oke, nah ini salah satu yang lumayan bagus sih Yellow. Oke, kita lihat lagi yang lain. Dadawe
Shortwave. Oke, Prim ini lumayan ya, ada volume. Oke, saya akan melihat dulu bid offernya di sekuritas ya. Untuk yellow oke, bid offernya lumayan di offernya lumayan ini ya, lumayan dibentengi ya. Setelah yellow tadi ada Prim. Lihat juga bid offernya. Oke, untuk ini normal sih 15M ya hari ini. Untuk Prim sih oke sih ya. Prim boleh juga sih. Prim sih oke. Oke, kita akan Prim ini saya akan masukkan ke SMM ya. Untuk Prim hari ini naiknya sebesar 3% cuy. Yellow kita lihat lagi yellow 45M hari ini transaksinya lumayan besar ya, lumayan besar. Yellow juga bagus, tapi nggak akan saya masukkan sih ya, karena market capnya agak kecil ya untuk yellow. Oke, RSGC, nah ini kayaknya baru IPO ya, saham yang baru IPO. RSGK. Oke, kita akan lihat dulu. RSGK. Kayaknya dia habis koreksi lumayan dalam sih. Iya. Harganya 1000-an. Market cap 1T. Nah, ini kurang liquid ya. Kurang liquid. Kedoya Adia Raya. Perusahaan apa ini? Isi. Didirikan pada tahun 1990, mendirikan rumah sakit. Oh, jadi ini adalah ini ya, rumah sakit, saham rumah sakit. Pertamanya itu RS Kedoya pada tahun 2009 memiliki visi untuk menjadi rumah sakit swasta terfavorit di Jakarta Timur dengan memberikan mutu layanan medis terbaik di kelasnya. Oke. Nah, ini oke juga sih ya. Dan ini ada support kuatnya di sini ya. Di low 20-nya itu di 1650 gitu. Untuk bagi yang mau beli ya. Support kuatnya ada di 1650 cuy. Oke, berikutnya ada Pola, ada Rally. Wah, ada Tifa ya. Sayang volumenya ini ya meledak gitu ya. Tifa lumayan. Semalam kenaikan 19, gila sih. Udah terlalu tinggi coy. Tifa. Oke, ini rawan ya. Rawan untuk diguyur sih. WSBP sell. Oke, hari ini nggak terlalu banyak ya. Yang kita masukkan itu hari ini ada Prim yang baru saya kita masukkan. Jadi ada 5 ya. Yang di SMM, yang lainnya memang ada koreksi. Kebanyakan hari ini koreksi, hanya EKAT yang naik ya sebesar 2,7 dan chartnya juga bagus. Selainnya itu koreksi, dan WLTJ itu koreksinya masih normal sih, nggak terlalu besar. Untuk DGNS dan Bovin ini ada di support kuatnya tadi ya, jadi kalian pastikan lagi untuk melihat supportnya untuk masuk gitu. Nah itu kemungkinan ada pantulan di bagian supportnya itu ya, di level garisnya itu. Nah kalian pastikan masuknya entry-nya tepat di garis itu ya, supaya lebih dapat harga bottomnya gitu. Oke, itu saja SMM pada malam kali ini ya. Nah ini kalian bisa lihat saham-sahamnya, dan kalian bisa cek lagi analisa menurut kalian bagusnya gimana gitu. Oke, kita jumpa lagi untuk SMM episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, bye-bye semuanya.